Halo anak-anak semua, selamat siang. Apa kabar kalian semua? Senang sekali jumpa kembali di acara PA Anak GRI Bandung. Dan hari ini kita mau melanjutkan seri eksposisi kitab Matius dengan judul Doa Bapa Kami, part yang kedua, lanjutan minggu lalu. Nah, sebelumnya kita sama-sama latih satu lagu. Lagunya masih bertema tentang doa. Lagu ini dikarang oleh Bapak Pendeta Billy Kristanto. Judulnya Tuhan Ajar Aku Berdoa. Kita sama-sama coba latih ya. Tuhan ajar aku berdoa, agar ku pekatkan kehendak-Mu. Tolong ku serahkan semua, segenap hati setia ikut-Mu. Dalam hidup penuh pencobaan, beri kekuatan, ingat firman-Mu. Air hidup penuhi hatiku, rendah hati melayani-Mu. Anak-anak, di lagu ini dikatakan, Tuhan ajar aku berdoa, supaya aku bisa peka kehendak Tuhan, bisa tahu apa maunya Tuhan. Ya, kalau kita berhubungan baik dengan seseorang, kita mau tahu apa yang orang itu suka, apa yang disenangi orang itu. Kita nggak mau melakukan ternyata sesuatu yang orang itu benci. Ketika kita berdoa kepada Tuhan, biarlah ada satu kerinduan, Tuhan ajar aku supaya peka apa yang jadi maunya Tuhan. Ya, jadi bukan melulu Tuhan, aku mau ini. Kalau aku mau ini, aku akan doa terus sampai aku dapat. Ya, itu yang seringkali kita dengarkan di dunia, ajarkan itu berdoa terus sampai mengubah Tuhan katanya. Tapi intinya di dalam doa sebetulnya bukan itu. Waktu berdoa seringkali justru mengubah kita. Ya, biarlah kita boleh semakin peka apa yang menjadi kehendak Tuhan, apa yang menyukakan hati Tuhan. Ya, lalu dikatakan lagi apa? Tuhan, tolong supaya aku serahkan semua segenap hati untuk bisa setia ikut Tuhan. Dalam hidup penuh pencobaan. Aduh, anak-anak di tengah dunia sekarang ini begitu banyak godaan. Ya, gak gampang hidup di dalam dunia saat ini. Tapi biarlah Tuhan yang tolong supaya aku boleh ingat firman Tuhan, sehingga aku boleh hidup benar. Di dalam Tuhan, aku boleh selamat. Di dalam Tuhan, aku boleh melakukan apa yang benar dan yang menyenangkan hati Tuhan. Mari kita sama-sama melatih lagu ini sekali lagi, kemudian kita akan berdiam diri bersaat teduh. Tuhan ajar aku berdoa, agar ku pekatkan kehendak-Mu. Tolong ku serahkan semua, segenap hati setia ikut-Mu. Dalam hidup penuh pencobaan, beri kekuatan, ingat firman-Mu. Air hidup penuhi hatiku, rendah hati melayani-Mu. Mari kita bersaat teduh bersama-sama.
Tuhan, tolong kami hari ini. Kami bersyukur punya Allah yang seperti Tuhan yang penuh belas kasih, yang tidak membuang kami, yang mengasihi kami ketika kami berdosa. Ajarkan kami juga untuk boleh mengasihi Tuhan dengan segenap jiwa, dengan segenap pikiran, dan dengan segenap kekuatan kami. Ajarkan kami untuk boleh mau peduli, mau peka dengan apa yang menjadi isi hati Tuhan, peka dengan apa yang mau Tuhan untuk kami kerjakan. Tuhan tolong di PA anak hari ini, sekali lagi mau belajar dari kitab Matius. Tuhan tolong supaya kami boleh mengerti. Tolong supaya kami boleh taat. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Nah anak-anak, mari kita sama-sama memuji nama Tuhan dengan lagu Tuhan Ajar Aku Berdoa untuk mempersiapkan hati mendengarkan firman Tuhan hari ini. Mari kita sama-sama memuji Tuhan. Tuhan ajar aku berdoa, agar ku pegangkan kehendak-Mu. Tolong ku serahkan semua, segenap hati setia ikut-Mu. Dalam hidup penuh pencobaan, beri kekuatan, ingat firman-Mu. Air hidup penuhi hatiku, rendah hati melayani-Mu. Mari kita sama-sama mendengarkan firman Tuhan hari ini. Selamat siang adik-adik sekalian. Kita bersyukur pada hari ini kita boleh sekali lagi merenungkan kebenaran firman Tuhan. Kita hari ini akan melanjutkan pembahasan dari doa Bapa kami mengenai satu pengharapan akan datangnya kerajaan Tuhan dan menggenapkan kehendak Tuhan di bumi seperti di dalam sorga. Namun sebelum kita merenungkan lebih jauh bagian yang penting ini, sekali lagi mari kita berdoa. Bapa di dalam sorga, kami datang ke hadapan Tuhan dan kami bersyukur untuk kebaikan Tuhan yang sudah memimpin kami. Hari demi hari kami boleh belajar, kami boleh bertumbuh sebagai anak-anak yang mengasihi Tuhan. Kami berdoa Tuhan, biarlah firman Tuhan sendiri yang boleh memimpin dan menuntun hidup kami sepanjang usia kami. Sehingga pada akhirnya Tuhan, sebagai anak-anak-Mu kami boleh bertumbuh, kami boleh belajar, dan kami boleh melakukan yang berkenan di hati Tuhan. Berkati kami ketika kami merenungkan firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Mari sekali lagi adik-adik sekalian kita membuka Alkitab kita dari Matius pasal yang ke-6. Kita akan melihat lagi mengenai doa Bapa kami. Pak Jack akan bacakan dari Matius 6 ayat yang ke-9 sampai ayat yang ke-10. Dan kita melihat juga ayat yang ke-7 sampai yang ke-8. Jadi Pak Jack akan bacakan terlebih dahulu ayat yang ke-9 sampai 10, baru ayat 7 sampai 8. Karena itu berdoalah demikian, Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Ini adalah satu bagian, kalau kita mau lihat, ini adalah bagian yang summary, atau satu bagian yang sudah dikristalisasi, inti daripada apa yang kita mau doakan kepada Tuhan. Di dalam ayat yang ke-7 dan ke-8 dikatakan begini, lagi pula dalam doamu itu jangan kamu bertele-tele seperti kebiasaan orang yang tidak mengenal Allah. Mereka menyangka bahwa karena banyaknya kata-kata doanya akan dikabulkan. Jadi jangan kamu seperti mereka, karena Bapamu mengetahui apa yang kamu perlukan sebelum kamu minta kepadanya. Nah adik-adik sekalian, kadang-kadang kalau kita melihat bagaimana orang berdoa, ada yang doanya panjang, bertele-tele sekali. Tapi bertele-tele bukan dalam artian pokok doanya banyak. Itu bukan bertele-tele.
Tapi yang dimaksudkan bertele-tele ini adalah di dalam kebiasaan orang zaman itu. Kalau lagi mau bicara kepada seorang raja, dia akan bilang begini, "Oh baginda raja yang terhormat, engkau adalah penguasa daerah ini itu. Engkau punya kekuasaan yang memenangkan perang ini itu. Engkau adalah yang bijaksana menemukan satu penemuan yang mungkin keren." Lalu dia akan puji terus. Nah, inilah yang dinamakan oleh konteks saat itu bertele-tele. Jadi kita pada waktu berdoa bukan bertele-tele dan juga bukan di dalam hal yang meminta bertele-tele kepada Tuhan. Tapi di dalam bagian ini dikatakan apa? Karena Bapamu sudah tahu sebelum kamu minta apa yang kamu perlukan. Nah oleh sebab itu di dalam bagian pertama kita sudah ingat lagi adik-adik ya. Bagian pertama dari doa Bapa kami ini adalah inti mengapa sih kita berdoa. Apa harapan kita, apa yang ingin kita doakan. Yang kita mau doakan adalah bagaimana Bapa yang di sorga itu namanya boleh dinyatakan di dalam kekudusan melalui umat Tuhan. Berarti doa yang bagian pertama adalah kita sebenarnya sedang berdoa supaya kita juga dilibatkan Tuhan untuk menyatakan kekudusan nama Tuhan. Kita juga dilibatkan Tuhan, kemudian di dalam menyatakan kerajaan Tuhan di bumi seperti di dalam sorga. Kita adalah orang yang juga berdoa bagaimana kehendak Tuhan di bumi seperti dalam sorga. Berarti adik-adik, inilah inti daripada doa. Doa itu ngapain sih? Doa itu kadang kita berpikir hanya minta saja. Tetapi doa itu juga adalah bagian ucapan syukur. Doa itu juga adalah waktu kita memohon Tuhan memperlengkapi kita supaya kita menjadi anak-anak yang mengasihi Tuhan, anak-anak yang dipakai oleh Tuhan menjadi perpanjangan tangan Tuhan di dalam dunia yang sudah gelap ini. Itulah tidak heran adik-adik sekalian pada waktu nanti kita melihat lagi, merenungkan lagi Matius pasal 5. Setelah Matius pasal 5 ayat 3 sampai 12 bicara mengenai ucapan bahagia. Berbahagialah kamu yang miskin di hadapan Allah, yang haus dan lapar akan kebenaran, membawa damai, suci hati dan seterusnya. Di situ Matius pasal 5 ayat 13 sampai ayat ke-16 bilang menjadi garam dan terang dunia. Kita akan selalu memahami bahwa orang yang melakukan kehendak Tuhan, mereka akan menerangi bumi ini. Mereka akan seperti garam yang memberikan rasa di dalam dunia yang sudah jatuh di dalam dosa. Maka itulah sebabnya ada kaitan antara apa yang kita sudah renungkan di beberapa waktu lalu dengan apa yang kita mau renungkan pada siang hari ini. Nah sekali lagi adik-adik sekalian, hari ini kita khusus bicara mengenai ayat yang ke-10. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di dalam sorga. Wah ini berita besar. Kenapa besar? Karena kerajaan Allah datang. Apa yang kita bayangkan mengenai kerajaan Allah? Pasukan berkuda? Atau tank-tank militer? Atau ada raja yang bertahta dengan mahkota yang besar? Atau apa yang kita harapkan waktu kita mengatakan kerajaan Allah datanglah? Apa yang kita harapkan adik-adik sekalian? Kadang-kala kita pada waktu memikirkan mengenai sebuah tema tentang kerajaan, kita mungkin berpikir kerajaan dunia, pasukan militer, kekuatan ekonomi, lalu orang-orang ahli, perusahaan-perusahaan industri, nanti otomotif dan lain sebagainya. Mungkin kita berpikir mengenai hal ini, tetapi bukan ini yang dimaksudkan oleh Tuhan. Karena kita perlu ingat pada waktu Kristus, bahkan sebelumnya Yohanes Pembaptis melayani, ada satu tema yang diserukan yaitu bertobatlah, kerajaan Allah sudah dekat. Kerajaan Allah, kerajaan sorga itu kerajaan yang seperti apa adik-adik sekalian? Nah di dalam bagian ini kita perlu melihat apa sih yang Kristus kerjakan. Di dalam bagian ini adalah pengajaran Tuhan Yesus di bukit. Dari pasal 5 sampai pasal 7 ini adalah pengajaran Tuhan Yesus. Dan Tuhan Yesus mengajarkan mengenai kerajaan sorga. Itu apa sih bedanya dengan kerajaan di bumi? Pak Jack akan kasih kita jelas bagian ini. Yang pertama, kerajaan sorga yang dimaksudkan oleh Tuhan Yesus adalah kerajaan yang menyatakan kebenaran. Kerajaan yang menyatakan cinta kasih. Kerajaan yang membawa damai di dalam tempat yang penuh dengan berantakan, chaos, peperangan.
Kerajaan yang menyatakan kehendak Tuhan. Kerajaan yang pada akhirnya menyatakan Kristus. Betul, inilah intinya. Kerajaan sorga itu intinya adalah menyatakan Kristus, adik-adik sekalian. Berarti apa? Berarti kita pertama-tama melihat pelayanan Kristus di dalam dunia pada waktu itu yang sudah dicatatkan di dalam firman Tuhan. Yang dilakukan oleh Kristus itu apa? Dia adalah Allah. Dan di dalam cintanya dan dalam kasihnya dan dalam ketaatannya, Kristus menjadi manusia sama seperti kita. Di dalam cintanya dan di dalam ketaatannya, kemudian dia mengambil rupa seorang hamba, taat sampai mati, bahkan mati di atas kayu salib. Nah, ini adalah bagian yang kita bisa lihat di dalam cinta kasih Kristus. Yang Kristus lakukan apa, adik-adik sekalian? Yang Kristus lakukan, dia ketemu Matius, orang yang berdosa. Di mana orang-orang agamawan hari itu, para orang-orang Farisi, imam-imam, pada waktu lihat Matius, dia bilang apa? Aduh kamu ini pengkhianat bangsa. Kamu masa sih jadi pemungut cukai? Kamu tahu kan Romawi itu begitu jahat. Kenapa kamu masih bekerja sama Romawi dan bahkan menyusahkan lagi sebagian daripada bangsa kita sendiri? Kamu pendosa besar. Nah itu yang dilakukan para orang Farisi, ahli-ahli Taurat. Mereka akan memandang hina daripada orang-orang berdosa, tetapi tidak demikian dengan Tuhan Yesus. Tuhan Yesus bilang apa? Bukan orang sehat yang butuh dokter, tetapi orang sakit yang butuh dokter. Maka Anak manusia yaitu Kristus datang untuk mencari dan menemukan mereka yang hilang. Wah, ini besar adik-adik sekalian. Sama nanti kalau kita lihat di dalam bagian berikutnya, setelah Tuhan Yesus selesai mengajar di atas bukit, hal pertama yang terjadi apa? Tuhan Yesus datang dan menyembuhkan seorang yang sakit kusta. Nah, ini adalah satu kerjaan atau karya Tuhan Yesus di dalam Kristus melayani. Dia mencari orang-orang yang hilang, orang-orang yang dibuang oleh masyarakat, orang-orang yang paling hina, itu dicari oleh Tuhan Yesus. Dan Tuhan Yesus kerjakan ini karena cintanya. Sementara adik-adik sekalian, orang-orang di dalam dunia ini yang dia cari apa? Yang dia cari orang-orang hebat, yang dia cari orang-orang yang punya kuasa, punya uang, punya pengetahuan, orang-orang terkenal. Ini yang dicari di dalam dunia. Maka tidak heran adik-adik sekalian, kalau engkau lihat sekelilingmu, buka mata. Jangan cuma lihat game ya adik-adik ya, buka mata lihatnya game doang. Bukan ya. Tapi kita coba lihat, buka mata. Lihat apa? Cobalah belajar mulai dari sekarang. Melihat realita hidup. Melihat bagaimana manusia hidup. Jangan cuma peduli dengan mainan atau sekolah saja. Jangan. Kita coba mulai membuka telinga. Ada kejadian apa sih di tengah-tengah kita? Apakah orang-orang yang memimpin kita orang-orang yang benar? Atau lebih banyak yang tidak benar? Apakah pejabat yang bilang, oh jangan maling ya, maling itu ditangkap, dihukum, maling tidak bagus. Dia sendiri maling. Banyak sekali pejabat-pejabat, orang-orang yang menjadi pimpinan itu ambil uangnya rakyat. Coba bayangkan, banyak sekali yang terjadi seperti ini. Maka adik-adik, kita coba melihat situasi sekeliling kita. Betul-betul banyak manusia yang menghidupi cari orang-orang hebat, cari uang tanpa peduli orang lain. Susah, dia tidak peduli. Tapi tidak demikian dengan Kristus adik-adik sekalian. Kerajaan sorga menyatakan Kristus yang rela menjadi manusia, yang rela mendapatkan penghinaan, kehinaan, bahkan diludahi, menderita. Dan dalam semua itu Petrus bilang dia tidak membalas, dia tidak balas caci maki dengan ancaman. Dia tidak mengutuk, tapi dia memberkati dan mendoakan. Nah, inilah yang kita pelajari adik-adik sekalian. Oleh sebab itu, waktu kita bilang, datanglah kerajaanmu. Ini satu hal yang indah. Kenapa? Karena tahu tidak adik-adik sekalian, kerajaan Tuhan sudah datang melalui kehidupan kita, anak-anak Tuhan, yang menyatakan Kristus. Wah, begitu, betul. Sekali lagi adik-adik sekalian, kerajaan sorga sudah datang pada waktu orang-orang umat Tuhan menyatakan Kristus di dalam hidupnya. Indah sekali adik-adik sekalian. Dan yang kedua, kehendak Tuhan
di atas bumi seperti di dalam sorga. Terjadi kapan? Pada waktu umat Tuhan itu melakukan apa yang diperintahkan oleh Tuhan. Nah, ini satu bagian penting ya, sebelum kita lanjutkan beberapa bagian lagi. Pak, kita bisa tahu kehendak Tuhan? Bisa. Loh, bagaimana bisa tahu kehendak Tuhan? Apa kita cara tahu kehendak Tuhan berdoa lalu bilang, Tuhan ngomong, Tuhan sama saya ngomong, Tuhan apa yang saya harus lakukan? Tiba-tiba ada suara dari langit, kamu harus lakukan ini itu. Apa begitu adik-adik sekalian? Sebagian orang bilang begitu, tapi itu salah. Itu salah adik-adik sekalian. Kehendak Tuhan yang harus dilakukan adalah kehendak Tuhan yang sudah dinyatakan. Kita bukan mencari kehendak Tuhan yang misterius. Bukan. Yang kita kerjakan adalah kehendak Tuhan yang dinyatakan. Atau istilah bahasa Inggrisnya adalah God's revealed will. God's revealed will. Kehendak Tuhan yang dinyatakan. Kalau gitu, dari mana kita tahu kehendak Tuhan yang dinyatakan? Jawabannya, betul. Dari mana? Firman Tuhan. Nah, itu adalah God's revealed will. Kehendak Tuhan yang dinyatakan di dalam Alkitab. Berarti apa adik-adik sekalian? Berarti kita pada waktu mau menghidupi firman, kita sedang melakukan kehendak Tuhan di bumi seperti di dalam sorga. Ini penting karena kadang ya adik-adik sekalian, kita banyak mendengar nih. Ada hamba-hamba Tuhan yang bilang, oh tadi malam Tuhan memberi saya penglihatan, dapat mimpi. Wah, ini kesalahan fatal. Kenapa? Karena ini adalah penyesatan mula-mula yang namanya monism. Ya, saudara adik-adik sekalian, ini kita lihat ini adalah bagian yang banyak sekali membuat banyak orang-orang masuk ke dalam kesesatan pada waktu itu. Nah, sama nabi-nabi palsu di dalam sejarah di dalam Alkitab juga sama caranya. Caranya dia bilang, oh Tuhan bilang sama saya, kamu harus ini itu. Ini natur nabi palsu. Coba sekarang adik-adik, lihat di dalam sejarah. Banyak agama-agama yang dimulai dengan para nabi-nabinya yang klaim dapat penglihatan dari Tuhan. Suara dari sorga. Ini bahaya adik-adik. Kita bisa lihat ini adalah bahaya. Karena apa? Karena itu bukan God's revealed will. Yang kita baca dalam firman Tuhan sekali lagi. Bukan kata mimpi, bukan kata saya, tetapi kata firman Tuhan. Nah, ini yang kita perlu renungkan. Sekarang adik-adik sekalian, Pak Jack ingin ajak kita melihat kembali ke dalam sejarah. Pak, kalau begitu apakah ada di dalam sejarah yang menyatakan kehendak Tuhan di bumi seperti di dalam sorga? Ada banyak adik-adik, salah satunya misionaris, orang-orang lain yang melayani Tuhan tanpa melihat keuntungan, tanpa mencari harta buat diri, tetapi hanya melihat Tuhan. Nah, Pak Jack akan ceritakan satu bagian ya, yaitu pada waktu Rusia sedang berperang dengan sekutu Inggris dan lain sebagainya, itu perang di Crimea War. Nah, ini di akhir abad 19. Pada waktu itu banyak sekali yang jatuh korban. Orang-orang ketembak, dar, tangannya luka. Lalu mereka masuk ke dalam satu tenda. Di dalam tenda itu mereka dikumpulkan. Tetapi pada waktu itu tidak benar-benar ada dapat perawatan. Tidak benar-benar dirawat mereka yang terluka dan yang sakit. Sehingga tenda-tenda mereka itu mengerikan. Kenapa ngeri? Karena pada waktu masuk itu seperti masuk ke rumah kematian. Betul, ke rumah kematian, menakutkan. Di dalam tenda itu isinya orang-orang yang terluka. Mungkin ada yang kakinya kena, ada yang badannya kena luka, ada yang tangannya. Mereka cuma diletakkan saja di tempat tidur itu. Tanpa ada orang yang benar-benar merawat daripada orang-orang yang luka. Sehingga suasananya gelap, penuh dengan darah, kotor. Dan kalau sudah begitu, orang-orang yang luka tidak dibersihkan lukanya, yang terjadi adalah infeksi mereka. Sehingga adik-adik mereka akan makin sakit. Aduh, sakit, tangan sakit, semua sakit. Setelah sakit mau dapat perawatan air bersih saja tidak ada. Sehingga pada masa perang itu menakutkannya adalah
orang yang masuk ke dalam tenda-tenda perawatan kemungkinan besar pulang tinggal nama. Artinya kemungkinan besar mereka mati. Di dalam keadaan yang seperti ini, ada seorang perempuan muda bernama Florence Nightingale. Florence Nightingale ini dia memulai kehidupannya dengan merenungkan satu bagian firman Tuhan untuk mengasihi sesama. Dia pikir sebagai seorang muda belia. Dia pikir, Tuhan, bagaimana saya itu bisa melakukan kehendak Tuhan? Bagaimana saya bisa melakukan yang Tuhan inginkan? Jadi dia mulai bergumul. Dia si latar belakang keluarganya itu orang-orang bangsawan, aristokrat, orang-orang yang punya jalur pendidikan yang tinggi, orang-orang yang punya derajat sosial yang tinggi, kekayaannya banyak. Tetapi anak muda belia ini merenungkan firman Tuhan dan dia mulai berpikir mau menjadi seorang yang merawat orang lain. Nah, ini adalah satu gerakan yang mulia dari Florence Nightingale. Singkat cerita, dia mulai masuk sekolah, dia mau mencoba untuk belajar bagaimana cara merawat. Belajar dengan dokter. Hari itu tidak banyak perempuan yang bisa masuk ke dalam belajar lanjut, adik-adik sekalian. Tidak banyak. Tapi dia belajar bagaimana cara merawat dari dokter-dokter. Singkat cerita, dia sudah belajar, dia punya pengetahuan, mulailah. Dia memutuskan, aku ingin pergi ke daerah yang susah. Ke tempat-tempat di mana orang-orang banyak yang tidak perhatikan. Dia akhirnya minta satu izin untuk masuk ke dalam tenda-tenda militer dan merawat daripada orang-orang yang luka-luka. Itu juga tidak lazim, adik-adik sekalian, karena tidak ada perawat perempuan pada waktu itu yang masuk ke tenda-tenda militer yang pada saat itu semua laki-laki. Betul kan, adik-adik? Ya. Jadi dia sendiri masuk ke dalam tenda-tenda itu. Maka yang dia lakukan, dia mulai datang besuk satu-satu orang-orang prajurit-prajurit yang luka. Dia mulai tanya bagaimana keadaannya, bagaimana kabarnya. Orang-orang ini sebetulnya sudah dianggap mati waktu mereka masih hidup. Karena tidak ada orang yang mau rawat, tetapi Florence Nightingale, dia datang dan dia rawat satu-satu. Dia bersihkan lukanya. Dia kasih makanan, minuman, air bersih. Dia lakukan yang terbaik yang dia bisa. Dia bersihkan kondisi tenda yang kotor, tempat-tempat penampungan orang-orang sakit yang kotor, dia bersihkan semua. Dia bersihkan semua sehingga tempatnya bersih. Dan pada malam hari, ketika semua orang terlelap, dia juga datang dan melihat pasien-pasien yang terawat di dalam tenda-tenda yang sangat susah pada awalnya. Sehingga adik-adik sekalian, berkat apa yang dilakukan oleh Florence Nightingale, banyak orang-orang prajurit yang kemudian bisa sembuh. Sekali lagi adik-adik sekalian, yang dia lakukan tidak pernah dilakukan oleh orang lain pada zaman itu. Memperhatikan orang yang sakit, dia rawat sampai sembuh. Dan oleh sebab dia sering berkeliling malam-malam, dia dikenal juga oleh para prajurit itu sebagai bidadari yang membawa lentera. Bidadari yang membawa pengharapan bagi mereka yang sakit dan hampir mati. Florence Nightingale kemudian dikenal dan mendapat Medal of Honor yang tertinggi dari kerajaan Inggris hari itu. Sebagai seorang yang punya dedikasi kemanusiaan, merawat banyak orang. Dan singkat cerita adik-adik sekalian, yang dilakukan oleh Florence Nightingale sekarang itu ada buahnya. Buahnya apa? Kalau adik-adik pergi ke rumah sakit, lihat perawat-perawat, itu adalah berkat apa yang dikerjakan oleh Florence Nightingale di dalam akhir abad ke-19. Sehingga hari ini kalau kita sakit, sakit, tiba-tiba ada suster datang. Itu adalah berkat yang dilakukan oleh Florence Nightingale. Nah adik-adik sekalian, setelah kita merenungkan bagian ini, kita melihat apa yang terjadi di sini. Yang kita lihat adalah mulai ada namanya kebaikan yang dinyatakan oleh umat Tuhan. Kita bisa melihat dunia ini menjadi tempat yang sedikit lebih baik. Karena apa? Karena ada orang-orang percaya yang melakukan kehendak Tuhan. Di dalam dunia yang gelap ini ada orang-orang yang membawa terang. Dan pada waktu mereka membawa terang, mereka sedang menyatakan apa? Mereka sedang menyatakan Kristus yang hidup di dalam diri mereka.
Satu keinginan untuk masuk ke dalam tempat yang susah tidak pernah ada di dalam orang di dalam dunia ini. Hanya orang yang di dalam Kristus saja. Mereka mau meninggalkan posisi mereka yang baik, pekerjaan mereka yang baik, rumah mereka, makanan enak mereka rela tinggalkan. Untuk apa? Pergi ke tempat-tempat yang susah, melayani Tuhan dan melayani sesama manusia. Ini berita yang penting dan berita yang besar sekali adik-adik sekalian. Kita bisa sebutkan banyak sekali orang-orang di dalam sejarah yang membuat dunia ini menjadi tempat yang lebih baik. Dengan cara bagaimana? Sekali lagi, menyatakan Kristus di dalam hidup mereka. Sehingga pada waktu mereka kerjakan itu, kita baca lagi di dalam ayat 10. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Kita akan melihat ada satu sukacita di dalam pelayanan. Kita akan melihat satu anugerah Tuhan di dalam kita melayani. Kita pun akan dapat sukacita besar. Sehingga pada akhirnya ya, Florence Nightingale pada waktu itu mendirikan sekolah keperawatan. Itu masih ada sampai sekarang di Inggris. Kita bisa melihat satu bentuk kerelaan hati seorang yang mudah belia untuk melayani sesama. Sampai hari ini pun masih ada dampaknya adik-adik sekalian. Kita bisa sebutkan lagi banyak sekali orang-orang begitu. Kita bisa sebutkan para teolog, ada Martin Luther. Ini juga sama. Dia bertahan, dia berdiri di atas kebenaran firman Tuhan. Dan dia menyatakan dengan lantang kepada orang-orang hari itu, pemimpin-pemimpin agama yang menyesatkan domba-domba Tuhan. Dia bilang, di dalam kebenaran firman Tuhan aku berdiri untuk mempertahankannya. Nah, sehingga hari ini kita pun masih dapat berkat dari apa yang dikerjakan oleh Luther hari itu. Kenapa? Karena Luther berdiri atas firman. Dia mencintai kebenaran. Dan dia haus dan lapar akan kebenaran. Dia cari tahu terus apa sih yang dinyatakan di dalam firman Tuhan. Dan dia bersedia untuk berdiri mempertaruhkan nyawa demi kebenaran firman Tuhan. Hari ini tidak banyak adik-adik orang yang berani berbicara lantang di hadapan para pembesar untuk mempertahankan kebenaran. Martin Luther salah satunya. Dan singkat cerita, Luther juga dikejar-kejar, mau dibantai, mau dibunuh. Dikejar-kejar oleh para pemuka agama, mau dimatikan. Tapi Luther Tuhan sertai. Sehingga akhirnya dia pun berhasil menuliskan Alkitab di dalam bahasa umum hari itu. Hari itu orang cuma punya bahasa Latin, ya, Alkitab bahasa Latin. Tetapi Luther berkata begini, kita harus menerjemahkan firman Tuhan ke dalam bahasa orang pada umumnya. Sehingga Luther menerjemahkan Alkitab ke dalam bahasa Jerman. Yang sampai hari ini orang-orang Jerman masih mendapatkan berkat dari yang dilakukan oleh Luther. Jadi kita bisa lihat adik-adik, bahkan nanti setelah itu reformasi meledak. Dan kemudian firman Tuhan pun sampai hari ini kita pegang di dalam bahasa kita masing-masing. Kita bisa lihat adik-adik sekalian, bagaimana kalau tidak ada orang-orang seperti Luther. Sebelum Luther memang ada John Hus. Kita bisa lihat juga dia kerjakan bagian yang harus dia kerjakan. Bertahan di dalam kebenaran. Sehingga terus menjadi berkat sampai kepada kita hari ini. Adik-adik sekalian, waktu kita sekarang baca Alkitab kita dalam bahasa Indonesia. Bersyukur enggak? Bersyukur. Coba kalau enggak, baca dalam bahasa Latin. Atau dalam bahasa Ibrani Yunani. Waduh, lebih sulit lagi. Bahasa Inggris saja mungkin kesulitan. Tapi ini harus baca bahasa Latin. Kalau sudah begitu, bagaimana orang bisa mengerti firman? Kalau mereka pun baca tidak mengerti. Dan hari itu adik-adik jangan pikir semua orang punya Alkitab. Tidak, Alkitab itu adalah barang mewah. Hanya orang tertentu yang punya. Hanya gereja yang punya. Tidak semua orang punya. Tetapi hari ini hampir di setiap rumah orang Kristen minimal ada satu Alkitab. Itu karena apa? Karena ada orang-orang yang di dalam hidupnya menyatakan Kristus. Dan dengan demikian menyatakan kerajaan sorga datang. Kehendak Tuhan di bumi seperti di dalam sorga dinyatakan. Melalui siapa? Kehidupan kita sekalian.
kita sudah lihat dua tokoh, Florence Nightingale abad ke-19, Martin Luther abad 16. Kita bisa lihat di dalam sejarah banyak lagi orang-orang seperti itu. Ada orang-orang yang mengubah musik, ada orang-orang yang melukis di dalam cintanya kepada Tuhan, ada orang-orang yang punya keahlian seperti dokter, ada orang-orang di dalam literatur, orang-orang di dalam dunia politik, ada Martin Luther Junior, Martin Luther King, saudara ya. Kita bisa lihat juga banyak orang di dalam sejarah yang Tuhan bangkitkan dan menyatakan kehendak Tuhan di bumi seperti dalam surga. Tetapi adik-adik sekalian, tantangan tetap besar. Kita bisa lihat bagaimana iblis dan segala tipu muslihatnya berusaha untuk mematikan semua orang di dalam dosa. Oleh sebab itu hari ini waktu kita dengar firman, kita perlu berdoa sama Tuhan. Tuhan, jadikan aku juga orang yang menyatakan Kristus. Orang yang menyatakan hadirnya kerajaan sorga. Yang menyatakan kehendak Tuhan di bumi seperti di sorga. Mau adik-adik sekalian? Puji Tuhan. Kalau kita mau, kita bersyukur. Tapi kita perlu siapkan hati kita. Untuk apa? Untuk mencintai firman Tuhan. Oleh sebab itulah adik-adik sekalian, hari ini kita belajar firman. Supaya hidup kita itu dituntun dan dipimpin oleh firman. Sehingga yang kita lakukan penuh cinta kasih melayani umat Tuhan. Bukan dengan cara dunia ini yang menghantam, menghancurkan, yang membuat hati orang jadi pahit. Bukan. Tetapi yang kita kerjakan sekali lagi adik-adik sekalian, menyatakan Kristus di dalam hidup kita. Biarlah adik-adik sekalian perenungan kita yang singkat akan firman Tuhan ini boleh memberkati, boleh menggerakkan lagi hati kita untuk kita mempersiapkan diri. Sekarang masih ada waktu untuk kita belajar sungguh-sungguh. Sampai pada waktu Tuhan mau pakai hidup kita. Kita tinggal bilang begini, Tuhan, aku di sini. Aku siap melayani Tuhan. Pakailah hidupku sepanjang usia yang Tuhan beri. Untuk saya boleh menjadi alat di tangan Tuhan, menyatakan kerajaan Tuhan dan kehendak Tuhan di bumi seperti di dalam sorga. Mari kita berdoa adik-adik sekalian. Bapa di dalam sorga, pada hari ini Tuhan kami mengucap syukur. Kami boleh merenungkan bagian firman Tuhan. Kami juga boleh belajar dari orang-orang Kristen di dalam sejarah yang hidupnya digerakkan oleh firman Tuhan, digerakkan oleh cinta kepada Tuhan, cinta kepada firman, cinta kepada kebenaran, cinta kepada sesama manusia. Kami berdoa Tuhan di dalam usia kami yang masih belia, kiranya Tuhan sendiri yang boleh mempersiapkan kami. Janganlah Tuhan biarkan kehidupan kami berjalan dengan sia-sia. Tapi Tuhan kiranya boleh membentuk kami dan Roh Kudus yang menuntun kami, hati dan pikiran kami sedari kami kecil, untuk kami boleh sungguh-sungguh melayani Tuhan. Berkati setiap kami Tuhan, berkati pendidikan kami, masa muda kami, sewaktu kami juga belajar firman Tuhan di dalam setiap kesempatan yang ada, baik dari gereja, dari orang tua, maupun di dalam PA-PA yang kami hadiri. Tuhan sendiri yang memberkati. Terima kasih Bapa di dalam sorga. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Anak-anak, mari kita sama-sama mengungkapkan rasa syukur kita, mengungkapkan terima kasih kita kepada Tuhan dengan menyanyikan lagu Tuhan Ajarku Berdoa sekali lagi sambil menutup PA anak kita hari ini. Tuhan ajar aku berdoa, agar ku pegangkan kehendak-Mu. Tolong ku serahkan semua, segenap hati setia ikut-Mu. Dalam hidup penuh pencobaan, beri kekuatan, ingat firman-Mu. Air hidup penuhi hatiku, rendah hati melayani-Mu.
Sekian PA anak kita hari ini. Kita ketemu lagi minggu depan. Sampai jumpa anak-anak. Bye.